nama saya Juwita Lydia Benubarus. Saya bertugas di SMA Negeri 1 STM Hilir. Saya membawakan mata pelajaran informatika dan betik. Di sini saya akan menampilkan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran diferensiasi adalah suatu proses pembelajaran dengan keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh seorang guru untuk memetakan kebutuhan anak didik yang mencakup pertama, mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat meningkatkan belajar dan semangat belajar anak dengan lebih giat lagi. Kedua, tujuan pembelajaran yang jelas. Ketiga, merespon kebutuhan anak didik. Keempat, manajemen kelas yang aktif. Kelima, merespon kebutuhan anak didik. Kita ketahui bahwa proses pembelajaran diferensiasi adalah memetakan kebutuhan anak didik. Yang pertama, berdasarkan kesiapan anak didik. Di sini saya akan menggunakan Google Form dengan memberikan pretest kepada anak didik untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak didik belajar tentang jaringan komputer. Untuk minat, saya juga masih menggunakan Google Form untuk memetakan kebutuhan anak didik, sehingga nanti pada saat diferensiasi produk, anak didik diberikan kebebasan untuk membuat laporan, bisa berbentuk video, PPT, ataupun menggambar ataupun puisi, sesuai dengan minat peserta didik. Dan yang ketiga, berdasarkan profil belajar gaya anak didik, di mana ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Untuk visual, saya akan menampilkan gambar-gambar. Untuk kinestetik, saya akan menggunakan word art, word wall, membuat games education dan gambar-gambar untuk menjodohkan. Di sini, sehingga kebutuhan anak didik berdasarkan audio, visual, dan kinestetik sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi ada 3 jenis. Diferensiasi konten. Di sini untuk memenuhi kebutuhan anak didik berdasarkan visual, saya akan menampilkan video animasi. Dan untuk auditori, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dibantu dengan slide. Dan untuk kinestetik, saya membuat games education dengan menggunakan aplikasi word wall dan games menjodohkan yang ada di whiteboard. Untuk diferensiasi produk, berdasarkan kesiapan belajar anak didik yang sudah saya lakukan sebelumnya dengan menggunakan Google Form, sudah terlihat jelas. Jadi ada pengelompokan pada saat nanti diferensiasi proses. Kelompok A mewakili anak-anak dengan kemampuan rendah. Kelompok B mewakili anak-anak yang berkemampuan sedang. Dan kelompok C akan mewakili anak-anak yang berkemampuan tinggi berdasarkan hasil survei kesiapan belajar dengan menggunakan Google. Baiklah, selamat menyaksikan video proses pembelajaran diferensiasi mata pelajaran informatika fase F elemen jaringan komputer dan internet. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Untuk pemetaan kebutuhan anak didik berdasarkan kesiapan belajar, di sini saya menggunakan pretest dengan memberikan soal menggunakan Google Form. Dari hasil pemetaan kesiapan peserta didik dengan menggunakan Google Form, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum memahami jaringan komputer dan topologi komputer, sehingga saya harus mampu membuat sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi agar anak didik dapat belajar dan bekerja lebih keras lagi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Pemetaan kebutuhan anak didik berdasarkan minat, saya juga masih menggunakan Google Form. Berdasarkan hasil pemetaan minat peserta didik, banyak anak-anak didik kami yang berminat untuk bermain game, menggambar, menulis,
mendesain video, bermain alat musik, dan lain-lain. Sehingga ini akan menjadi pedoman bagi saya agar pada saat diferensiasi produk, anak didik mampu membuat produk berupa laporan, jaringan komputer, dan topologi komputer sesuai dengan minat masing-masing. Untuk pemetaan kebutuhan anak didik berdasarkan profil belajar peserta didik, saya kembali menggunakan Google Form untuk mengetahui siapa saja anak didik yang menyukai gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berdasarkan hasil pemetaan profil belajar anak didik dengan menggunakan Google Form, dapat dilihat bahwa peserta didik yang menyukai gaya belajar visual ada 60,6%, untuk auditori ada 12,1%, dan untuk kinestetik ada 27,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta anak didik saya di SMA Negeri 1 STM Hilir pada pembelajaran informatika fase F, elemen jaringan komputer dan internet, bahwa anak-anak lebih menyukai belajar dengan gaya visual. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Ya, apa kabarnya? Baik. Hai. Halo. Halo. Hai. Oke, terima kasih, semangat semua. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai proses pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas agar nanti berjalan dengan tertib sama. Baiklah, marilah anak-anak ibu kita duduk siap untuk mendengarkan Indonesia Raya. Kita masuk ke literasi, kita memanfaatkan produk teknologi informasi seperti HP, ya. Berhubung lab komputer kita seperti ini posisinya, ya kan? Keadaannya sangat sempit, jadi kita menggunakan WhatsApp. Oke, nah, literasi kita sudah selesai, ya nak. Baiklah, ibu akan mencek kehadiran kita ya. Ibu absensi dulu. Ahmad Baihaqi sedang sakit. Baiklah, sebelum kita lanjut, ibu mau tampilkan ini sebuah gambar. Coba perhatikan, ya. Dari gambar di slide. Nah, coba ada tidak yang bisa menghubungkan gambar ini dengan materi sebelumnya? Siapa? Oke, silakan Sisi. Itu sepertinya orang sedang berpikir bahwa itu mengkaitkan dengan materi kita sebelumnya, yaitu bernalar kritis. Oke, bagus sekali ya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Sisi ya, teman kita bernalar kritis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, nantinya melalui pengamatan video, bahan ajar, dan diskusi, ya, ibu harapkan anak-anak ibu nanti mampu mengidentifikasi jaringan komputer dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum atau diskusi nanti, melihat media presentasi, eksplorasi internet, ibu harapkan anak-anak ibu semua nanti mampu membuat laporan. Itu sebagai tugas produk kita ya, membuat laporan mengenai jaringan komputer dengan kreatif dan inovatif. Oke, ibu sampai di sini paham ya? Ibu akan tampilkan sebuah video, ya. Ini ada sebuah video, silakan saksikan. Baiklah anak-anak ibu, berdasarkan hasil pengamatan anak-anak ibu terhadap video yang tadi ibu tampilkan. Nah, ada pertanyaan? Silakan.
Oke, silakan Nasrul. Ini dari Ibu. Iya. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Nasrul? Silakan. Oke, silakan Jonathan. Ya Bu, itu jaringan Bu. Iya, betul sekali ya. Lab komputer kita ini adalah salah satu bentuk jaringan. Jaringan apa? Good job. Beri applause dulu untuk kita semua. Nah, Ibu lanjut ya. Lihat di sini. Oke. Kita hari ini belajar mengenai jaringan komputer. Oke, jaringan komputer. Tadi sudah kalian tonton video, kemudian tadi si Nasrul bertanya, kemudian dijawab oleh si Jonathan bahwa contoh dari jaringan komputer itu lab kita ini. Nah, untuk jaringan komputer, ya, untuk jaringan komputer itu ada jenis-jenisnya. Jadi lihat ini, nah, jaringan komputer itu sebenarnya itu hubungan antara beberapa komputer saling terhubung. Jika tidak terhubung bukan jaringan. Syaratnya saling terhubung, itulah jaringan komputer. Berarti lebih dari satu buah komputer. Tapi lihat, laptop Ibu connect ke internet, itu juga sudah jaringan. Ya. Jadi jaringan ini, nah, berdasarkan jangkauannya terbagi atas 3. Ya, terbagi atas 3. Yang pertama apa? LAN. Oke, Local Area Network. Ya, Local Area Network tadi sudah disebutkan, ini contohnya. Ya, jaraknya hanya 1 km. Dalam ruangan itu LAN, namanya Local Area Network. Dalam satu berdasarkan penjelasan Ibu tadi barusan, sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Laura. Jadi bisa nggak Bu kalau semua topologinya digabungkan? Oke, bagus sekali ya pertanyaan si Laura. Ada yang berani memberikan tanggapan terhadap pertanyaan si Laura? Silakan. Oke, Nabila. Jika topologi digabungkan akan membentuk topologi algoritma. Tapi jika semua digabungkan akan membentuk topologi algoritma. Iya, bagus sekali ya. Nah, sebelumnya tadi kan sudah Ibu share ke grup masing-masing materi kita kan. Artinya supaya makin kita memahami apa itu jaringan komputer. Nah, jawaban si Nabila sangat tepat ya. Topologi itu dapat digabung. Topologi bus dengan star digabung akan menjadi topologi tree. Jika semua topologi digabung akan menjadi topologi hybrid. Oke, beri applause untuk kita semua. Iya, bagus sekali ya Nak. Terima kasih atas keaktifan kalian. Ibu sangat senang sekali. Berarti tadi materi yang sudah Ibu share dan benar-benar dibaca, ya kan? Nah, sebelum kita lanjut lagi, ada games education 2. Yang pertama ini, games yang pertama menjodohkan. Games yang kedua akan Ibu kirim link nanti di grupnya. Silakan, siapa yang bersedia untuk games yang pertama? Silakan. Ya, Nabila. Nadia, silakan. Silakan. Kita si Nadia. Silakan Nadia. Apakah sudah benar? Ibu tanya semua. Benar atau salah? Benar atau salah? Oke, beri applause untuk Nadia. Ya, untuk games yang kedua itu games education. Ya, Ibu share. Nah, kelompok A, B, C. Sudah Ibu share? Nah, baiklah, kita akan masuk ke diskusi kita. Oke, siap ya untuk diskusi? Nah, Ibu sudah buat kelompok kita masing-masing, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan diskusi dengan tertib di WA grupnya masing-masing. Ibu share di sana
Waktu diskusi sudah selesai. Silakan hasil diskusinya di-share di kelompok masing. Sudah di-share? Cek di HP Ibu. Kelompok B sudah. Kami perwakilan dari kelompok B ingin menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu. Baik, pertanyaannya adalah buatlah sketsa rancangan topologi jaringan untuk 40 komputer untuk kantor dengan cepat lantai masing-masing lantainya 10 komputer dan jelaskan mengapa memilih topologi jaringan tersebut. Jadi dari hasil perbincangan kami oleh kelompok B yaitu jawabannya yang paling tepat adalah topologi hybrid adalah integrasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membentuk kombinasi topologi yang dapat memiliki kelebihan dan mungkin juga kekurangan. Misalnya, jika ada topologi ring pada satu lantai kantor, sementara topologi bus di lantai kantor yang lain, di apartemen lain, menghubungkan keduanya akan menghasilkan topologi hybrid. Ini contohnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman contohnya dari topologi hybrid. Di sini ada servernya dan di setiap satu lantai ada 10 masing-masing 10 komputer. Ini lantai pertama dan ini lantai yang kedua. Demikianlah hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kenapa hybrid? Apa kelebihannya? Jadi kelebihannya yang pertama adalah handal, karena ia bisa mendeteksi kesalahan dengan cepat tanpa mengganggu aktivitas yang lain. Kedua yaitu scalable, fleksibel, dan terakhir adalah efektif. Silakan dicek kelompoknya masing-masing. Ibu kirim link Google Form-nya untuk soal post-testnya. Kelompok C, kelompok A. Silakan. Ya, bagus ya anak-anak Ibu. Post-testnya sudah dikerjakan. Kalian sudah bisa langsung lihat tadi skornya ya. Bagus ya. Nah, sudah mengalami peningkatan. Setidaknya nanti dipertahankan dan ditingkatkan kembali ya nak. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa, Ibu minta coba siapa yang berkenan untuk memberikan refleksi kita pada hari ini. Saya Oke, silakan penghulu. paham Bu bahwa telepon, settingan berkirim surat, belanja online, ATM dan mobil banking semua karena Zarkom. Iya, bagus sekali ya penghulu. Itulah refleksinya. Banyak sekali manfaat dari jaringan komputer di kehidupan kita sehari. Terima kasih ya penghulu atas jawaban refleksinya. Nah, untuk kesimpulan proses pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bersedia? Silakan. Saya Bu, Ya, Radik silakan nak. kesimpulannya jaringan komputer adalah hubungan beberapa komputer sehingga dapat saling berbagi informasi, perangkat dan sumber daya. Iya, bagus sekali ya. Untuk kesimpulan dan refleksi, jadi jaringan komputer itu sudah kita aplikasikan, sudah kita gunakan di dalam kehidupan sehari. Ibu, sebelum kita tutup, alangkah bagusnya kita akhiri dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Silakan. Saya Bu. Silakan. Terima kasih Josia. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak. Iya, jangan lupa tugasnya. Oke, kita ketemu minggu depan. Oke, terima kasih. Demikianlah video proses pembelajaran berdiferensiasi saya, mata pelajaran informatika fase F, elemen jaringan komputer dan internet. Untuk penilaiannya, sikap afektif, saya melakukan pengamatan mulai dari awal proses pembelajaran sampai akhir, dan untuk penilaian kognitifnya, saya menggunakan evaluasi pretest dan posttest, dan untuk psikomotoriknya, saya menilai berdasarkan kecakapan anak didik menggunakan perangkat komputer, HP, dan aplikasi seperti WordWall di game education. Dan kemudian untuk laporannya, ketepatan waktunya dalam pengumpulan tugas. Sekian, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.